lanjut menyebar ke seluruh sisi. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Status kebakaran lahan di tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung Bandar Lampung belum ditetapkan tanggap darurat meski kobaran api masih menyala. Status tanggap darurat saat ini masih menjadi opsi jika kebakaran yang terjadi di TPA Bakung tak kunjung juga tertangani. Belum ada peningkatan status kebakaran lahan di TPA Bakung itu dikatakan oleh Sekretaris BPBD Provinsi Lampung Indra Utam di Bandar Lampung pada Senin 16 Oktober 2023. Kebakaran tersebut diketahui sudah berlangsung sejak 3 hari lalu atau tepatnya pada Jumat 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Masuknya status tanggap darurat menurut Indra akan membuat penanganan kebakaran lebih efektif sebab instansi nasional juga akan turun tangan dalam upaya pemadaman api. Fasilitas pesawat waterbooming nantinya akan digunakan saat status kebakaran sudah beralih ke tanggap darurat. Sebab upaya pemadaman api sejauh ini barulah dengan unit armada pemadam. Kondisi termutakhir, kondisi luasan yang terbakar saat ini mencapai kurang lebih 4 hektar. Ya. Apa gitu dari sini? Salah satu sumber titik api. Dan ini tersebar di hampir di sebagian besar. Api terus lanjut menyebar ke seluruh sisi dikarenakan angin dan cuaca yang panas. Ya, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebakaran yang terjadi di TPA Bakung Bandar Lampung, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Huri Agusto. Halo, selamat siang Huri. Ya, selamat siang Mutiara. Ya, Huri, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi kebakaran yang terjadi di TPA Bakung? Oke, terima kasih Mutiara dan Tribuners di rumah. Dapat kami laporkan bahwa hari ini, tepat 3 hari setelah kebakaran atau tepatnya titik api muncul di TPA Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, di mana setelah 3 hari titik api ini muncul di TPA Bakung, petugas pemadam kebakaran masih belum bisa menjinakkan si jago merah. Pasalnya, titik api membakar sampah dengan bahan yang rata-rata atau mayoritas adalah plastik dan bahan lainnya yang mudah terbakar. Selain itu juga Kadis Damkarmat atau Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan bahwa tumpukan sampah terbesar di Provinsi Lampung itu juga mengandung gas metana yang membuat api semakin cepat menyebar dan semakin sulit dipadamkan. Mutiara. Ya, baik, untuk titik api sendiri ini kan ada beberapa titik api di lokasi tepatnya di TPA Bakung. Untuk penyebab awal dari kebakaran ini sendiri apakah sudah diketahui, Huri? Untuk penyebab awal, Mutiara, dari informasi yang kami dapatkan ada titik api yang muncul itu karena tersulut dari pembakaran sampah yang belum diketahui oleh siapa. Namun sejak hari Jumat titik api terus bertambah dan hingga kini telah membakar
hampir sebagian daripada TPA Bakung itu sendiri, dan luasannya berdasarkan keterangan dari Kadis Damkar Bandar Lampung Tony Rawan, luasannya telah mencapai 4,5 atau bahkan hampir 5 hektar di TPA Bakung itu sendiri. Ya baik, untuk proses pemadamannya sendiri ini sudah mengeluarkan berapa unit tim damkar untuk memadamkan api dan berapa banyak jumlah air yang akhirnya digunakan untuk memadamkan api hingga hari ini, Huri? Ya, Mutiara, sejauh ini tim Damkar Kota Bandar Lampung telah mengerahkan sebanyak 1 juta liter air, di mana setiap hari petugas Damkarmat itu telah selalu menyiagakan 6 sampai 8 unit mobil suplai pemadam kebakaran dan sebanyak 52 petugas pemadam kebakaran di lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Dan sejauh ini juga petugas masih berusaha untuk memitigasi atau memetakan untuk melakukan pembatasan api agar tidak meluas ke pemukiman warga, Mutiara. Oke, baik Huri, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung di mana memang kebakaran di TPA Bakung Bandar Lampung ini sudah terjadi sejak Jumat lalu atau terhitung sudah 3 hari dan masih saja terus kebakaran ini belum bisa dipadamkan dikarenakan ada zat-zat yang memang membuat kebakaran ini sulit untuk dipadamkan oleh tim Damkarmat. Dan sampai saat ini tim Damkarmat Kota Bandar Lampung sendiri masih berjibaku dan berusaha untuk memadamkan api dan juga memberi batasan supaya api ini tidak menyebar ke wilayah lainnya. Kenapa bang ada bang? Ada bunga. Ada bunga guys. Aduh, itu lagi nih. Mana? Ron! Ron. Ron! Aman nggak belakang? Robin, santar jam, santar. Ini nah. Tuh. Dah! Pakul, lurus. Tinggal mana? Mau dipoto dari tempat orang itu. Ya. Apa gitu dari sini? Salah satu sumber titik api. Dan ini tersebar di hampir di sebagian besar. Api terus lanjut menyebar ke seluruh sisi dikarenakan angin dan cuaca yang panas.
kenapa Bang? Jalan Bang. Ada sinyo. Ada sinyo, guys. Aduh, ikut lagi nih. Mana? Ron. John. Ron. Aman nggak belakang? Raden, sangkar John, sangkar. Ini nih. Tuh. Tiga hari berlalu, kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung belum juga padam. Sejak titik api muncul pada Jumat 13 Oktober 2023 sore, kebakaran diperkirakan telah menghanguskan hampir 5 hektar tumpukan sampah di TPA Bakung. Proses pemadaman kebakaran di TPA terbesar Lampung ini sendiri telah menghabiskan lebih dari 1 juta liter air. Namun cuaca yang sangat panas serta tumpukan sampah yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran masih kesulitan menjinakkan si jago merah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan proses pemadaman kebakaran ini sendiri telah menghabiskan sekitar 200 tangki air berukuran 500 liter. Lanjut Antoni, pihaknya juga mengerahkan sekitar 52 orang personil untuk memadamkan titik api. Ia pun mengatakan pihaknya selalu mensiagakan 8 unit mobil pemadam di lokasi kebakaran. Menurut Antoni, selama 3 hari proses pemadaman api, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk memadamkan si jago merah. Secara lebih lanjut, Antoni mengungkapkan pihaknya kesulitan memadamkan api lantaran pokok yang terbakar merupakan tumpukan sampah yang mudah tersulut api. Selain itu, tumpukan sampah yang mengandung gas metana juga membuat api semakin sulit dipadamkan. Tak hanya itu, minimnya alat berat untuk membongkar sampah juga membuat petugas pemadam kesulitan menjinakkan api. Terhitung mulai hari Jumat sore sampai dengan hari ini hari Senin pukul setengah 12 masih kita lakukan upaya pemadaman di TPA Bakung. Udah berapa mobil yang kita kirim? Kalau mobil kita selalu siagakan paling tidak 6 sampai dengan 8 mobil. Cuman perhitungan ataupun Mobil tangki. Ya, mobil tangki Berapa ini kan liter? bolak-balik Ya. mengisi air. Artinya dari Jumat itu sekitar sudah hampir 200 tangki air. Oke. Kapasitas 5.000 liter yang sudah kita keluarkan untuk melakukan upaya pemadaman di TPA Bakung. Oke, total luasan sejauh ini dari hari Jumat itu sendiri sudah ada berapa luasannya, Pak? Dari hari Jumat sampai dengan hari ini sudah mencapai 4,5 hektar lebih, 4,5 5 hektar. Hampir areal yang terbakar di TPA Bakung. Ada strategi khusus nggak sih Pak untuk biar dia memitigasi untuk supaya tidak meluas atau supaya dia cepat padam gitu? Ya, jadi dari hari Jumat dan Sabtu, ya upaya yang kita lakukan itu adalah melokalisir. Ya. Melokalisir areal yang ada di TPA Bakung supaya dampak kebakaran ini tidak meluas ke luar dari area TPA Bakung. Itu dulu yang kemarin kita lakukan upaya di hari Jumat dan hari Sabtu. Kemudian di hari Minggu kemarin kita fokus untuk melakukan upaya pemadaman. Memang kendala kita yang terbakar ini adalah sampah. Tumpukan plastik. Ya, tumpukan sampah plastik yang memang sangat sulit dipadamkan. Kemudian juga adanya kandungan gas metana yang memang semakin menyulitkan kita melakukan upaya pemadaman.
kemudian juga terkait dengan alat berat ya, memang kita sangat kekurangan sekali alat berat yang kita perlukan untuk membongkar sampah yang ada di TPA Bakung ini, karena ketika kita siram tanpa digunakan alat berat ini hanya mematikan api yang di atas, sehingga asap ini masih keluar. Itu harus kita lakukan pembongkaran menggunakan alat berat sehingga kita bisa menjangkau bara api yang ada di bawah lapisan bawah tumpukan sampah. Kalau perkiraan sendiri ini padamnya harus menunggu berapa lama lagi? Kalau kita dibantu dengan alat berat dan mobil supply, insya Allah ya sesegera mungkin kita bisa cepat selesaikan gitu. Karena itu tadi kendala kita ya, kekurangan alat berat yang untuk membantu membongkar sampah yang ada di lapisan bawah yang memang bara apinya menimbulkan asap yang cukup pekat di. Kalau personil Total jumlah personil ada berapa, Pak? Personil kita hari ini kita terjunkan 52 orang. Oke. Cukup, Jet? Oke, terima kasih. Ada minyak, guys. Aduh, hidup lagi nih. Mana? Ron! John. Minyak tutup. Aman nggak belakang? Nggak belum sambar John, sambar. Ini nih. Tuh. Ya. Apa gitu dari sini? Salah satu sumber titik api. Dan ini tersebar di hampir di sebagian besar. Api terus lanjut menyebar ke seluruh sisi dikarenakan angin dan cuaca yang panas.
Ada singa. Ada singa, guys. Aduh, hidup lagi nih. Gun, Mana? Ron. Gun. Minyak tutup. Aman nggak belakang? Raden, sandar jam, sandar. Ini nah. Aduh. Ya. Apa gitu dari sini? Salah satu sumber titik api. Dan ini tersebar di hampir di sebagian besar. Api terus lanjut menyebar ke seluruh sisi dikarenakan angin dan cuaca yang panas. Kenapa mana jalan dong? Ada singa. Ada singa, guys. Aduh, hidup lagi nih. Gun, Mana? Ron. Gun. Minyak tutup. Aman nggak belakang? Raden, sandar jam, sandar. Ini nah. Aduh.
Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.